Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Senang sekali pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Tentunya masih dengan Ibu Rani ya. Nah, supaya kegiatan kita lancar hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya. Oke, terima kasih Ketua Kelas, terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, wah hebat sekali, harus tetap semangat. Nah, adakah yang tidak masuk teman-temannya? Coba lihat. Wah, semuanya masuk, hebat sekali, semuanya masuk, semuanya semangat. Nah, tetap jaga kesehatan supaya kita dapat berkumpul, dapat kembali hadir kembali dalam selanjutnya. Kasih anak-anak. Nah, supaya pembelajaran kita pada hari ini lancar. Nah, Ibu mau mengingatkan kesepakatan yang sudah kita buat ya. Nah, salah satunya kalian harus ikut menjaga kenyamanan kelas. Nah, setuju semuanya? Wah, semuanya setuju, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya, nah kita tepuk PPK ya, biar tambah semangat. Tepuk PPK. Religius, ya semuanya semangat. Wah hebat sekali, Ibu senang sekali kalian semuanya bersemangat pada hari ini. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, nah Ibu akan membagikan sticky note. Nah di sana nanti kalian bisa tulis jawaban yang Ibu beri pertanyaan. Nanti Ibu beri pertanyaan ya, jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, apa yang kalian ketahui itu yang ditulis. Nanti setelah itu kalian bisa tempel ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Nah, masih ingatkah kalian kitab suci agama Hindu? Ya, tulis di sana. Ya, yang kedua, Weda dibagi ke dalam berapa golongan? Ya, yang ketiga, kitab apa yang termasuk ke dalam Weda Smriti? Nah, yang sudah ayo boleh ditempel di papan tulis. Wah, jawabannya semuanya masih ingat ya, kitab sucinya masih ingat, yaitu Weda. Wah, golongannya, wah, tapi semuanya sudah pintar, walaupun ada beberapa yang lupa-lupa. Ya, nanti kita ingatkan lagi, nanti Ibu ingatkan lagi ya. Nah, untuk selanjutnya, nah, meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ayo kita bernyanyi. Nah, lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Wah, sudah semangat semuanya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Nah, coba perhatikan. Apa ya? Gambar apa ya itu? Iya, gambar perang. Wah, bagus sekali. Nah, kira-kira di gambar itu kalian pernah lihat di mana ya? Pernah lihat di mana kira-kira gambar itu? Wah, bagus sekali. Di televisi ada. Di mana lagi? Oh, pernah diceritakan sama orang tuanya. Bagus sekali. Nah, ini gambar perang apa? Oh, Baratayuda. Bagus sekali. Di mana ya kira-kira itu? Dalam cerita apa ya? Ya, betul sekali dalam cerita Mahabharata. Nah, bagus sekali anak-anak. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang Mahabharata. Nah, tujuannya yaitu peserta didik nanti mampu menganalisis pengertian Mahabharata dengan baik. Nah, melalui pembelajaran PBL ini anak-anak juga mampu mengidentifikasi parwa-parwa yang ada di dalam cerita Mahabharata dengan baik. Ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, coba Ibu akan menayangkan lagi nih gambar. Coba kalian lihat. Kira-kira gambar apa ini ya? Oh iya, pertempuran. Iya, betul sekali. Ini gambar di medan perang. Bagus sekali di medan perang. Nah, coba kira-kira anak-anak dari gambar ini apa yang bisa kalian tangkap? Apa yang kalian bayangkan? Nah, ini adalah pertempuran antara
Pandawa dan Korawa. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Nah, di sini juga ada ceritanya nanti dilema etika mengapa Arjuna ragu-ragu dalam melawan eh, Korawa. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menjawab itu semua, anak-anak, ibu akan menayangkan sebuah video dan ibu juga akan membagikan kalian artikel dan ibu juga sudah menempel gambar yang ada di dinding. Nah, coba lihat ya, nanti anak-anak boleh pilih, boleh menyimak video, boleh nanti membaca artikel, dan anak-anak boleh melihat di sekitar kalian. Nah, ibu sudah tempel-tempel di dinding gambar ilustrasi cerita tentang Mahabharata. Ya, simak ya. Nah, ini videonya, mohon disimak. Untuk gambarnya boleh kalian simak ya. Nah, untuk artikelnya boleh kalian amati. Oke. Nah, baiklah. Sekarang kalian sudah menyimak ketiga konten tersebut. Nah, sekarang ibu akan membentuk kelompok. Nah, kelompoknya sudah ibu bagi ya. Kelompok 1 ada Agus, ada Rani, ada Lode, ada Komang, dan ada Budi ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan kalian LKPD. Nah, ibu bagikan kalian LKPD. Sebelum kalian memulai, ibu akan menjelaskan apa yang akan kalian kerjakan di LKPD tersebut. Oke. Nah, untuk sebelum mulai, tulis dulu nama kelompok, ya, tulis dulu nama kelompok, terus tulis di kertas yang sudah ibu sediakan jawabannya ya. Nah, itu nanti anak-anak boleh memilih salah satu apa yang kalian sukai ya, apa yang akan kalian kerjakan, nanti diskusikan ke kelompoknya sama temennya ya. Ingat, ini kita berkolaborasi, jadi harus bekerja sama dengan temannya. Oke anak-anak, siap semuanya, ready? Ya, bagus sekali. Ingat ya, kalian boleh memilih apa saja, boleh kalian lukis, boleh kalian gambar. Nah, kalian analisis cerita-cerita yang ada di video tadi. Terus tadi juga ibu sudah bagikan kalian media ajar ya, bahan ajar. Nah, itu boleh dibaca-baca. Nah, kalian juga bisa nanti mempresentasikan dengan bermain peran. Nah, boleh juga, silakan. Nah, diskusikan dengan temannya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh tanya lagi ke ibu ya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, silakan anak-anak sekarang. Siapa yang mau maju? Ya, kelompok siapa yang duluan? Ingat ya, kelompok yang lain memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Kelompok lain yang kelompok yang presentasi, nanti kita akan berikan umpan balik kepada yang presentasinya. Ya, bagus. Kelompok 1. Kelompok 1 apa? Oh, mau bermain peran. Wah, bagus sekali mau bermain peran. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Ya. Wah, sudah luar biasa katanya. Pemahaman ceritanya sudah luar biasa, sudah hafal, sudah bisa anak-anak. Wah, bagus sekali. Wah, nah, karena tadi kita sudah tegak, nah, sekarang cekkan suasananya dengan SPG. Kita goyang-goyang dulu ya. Oke, diputar-putar. Wah, tangan, semuanya sudah bersemangat. Nah, terima kasih anak-anak sudah bersemangat. Nah, tadi sudah menunjukkan kreasinya, menunjukkan presentasinya setiap kelompok, semua sudah bagus-bagus. Nah, sekarang coba anak-anak, siapa yang mau mengevaluasi, siapa yang mau berpendapat dalam pemecahan tadi. Tadi sudah kita temukan masalahnya, kenapa sih bisa perang gitu ya, kenapa Arjuna ragu-ragu. Nah, siapa bisa? Ya, Budi silakan. Wah, bagus sekali. Nah, anak-anak, kita sudah ketahui Mahabharata itu adalah bagian dari kitab Ityasa, nah, yang ditulis oleh Maharsi Vyasa. Nah, dalam Mahabharata terdapat 18 parwa. Nah, kenapa Arjuna ragu-ragu? Karena dia
Apa tadi yang dibilang adik? Ya, betul dibilang Budi. Nah, karena dia akan melawan saudaranya sendiri. Nah, dan kenapa terjadi perperangan itu? Karena eh, Korawa ingin apa namanya? Apa tadi? Ya, menguasai Hastinapura, kerajaan istana. Wah, bagus sekali, luar biasa. Anak-anak hebat, anak-anak ibu hebat semuanya. Nah, sekarang kita simpulkan ya pembelajaran yang dari awal tadi dengan masalah yang sudah kalian pecahkan. Nah, itu tadi cerita Mahabharata. Nah, nanti kalian bisa simak lagi kalau belum paham. Nanti kalian bisa simak lagi ada di televisi maupun di YouTube. Nanti kalian bisa apa namanya? Kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut ya. Ini nanti kita bertahap walaupun nanti ada anak-anak yang belum hafal ke-18 Parwa itu ya. Nah, bagus sekali ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Gambar 1, 2, apa 3? Wah, semua gambar 1, hebat. Terima kasih anak-anak semua sudah antusias, semua sudah semangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Hindu. Wah, hebat sekali anak-anak ini ya. Nah, sekarang ayo Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Nah, bermainnya nanti Ibu kasih soal. Nah, coba keluarkan HP-nya. Kan kita sudah sepakat ya, kita bawa HP hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian kode kuisis. Nah, kita mau mau mengerjakan evaluasi melalui kuisis. Oke. Ya, nanti yang menang dapat hadiah dari Ibu. Ya, sudah siap-siap ya. Ingat, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, sesuai dengan kemampuan sendiri. Kalian jawab ya, yang ada di pertanyaan yang ada di papan. Ya, sudah selesai semuanya? Wah, bagus sekali. Wah, semuanya bagus nilainya. Ya, Budi dapat juara 1. Bagus sekali. Ibu kasih hadiah bintang. Wah, hebat ya. Nah, kalian pertahankan ya. Pembelajarannya harus lebih semangat. Wah, kalian semua pintar-pintar. Nah, kita tadi sudah evaluasi. Kalian sudah mengerjakan evaluasi. Nah, Ibu akan memberitahu materi selanjutnya untuk minggu depan, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Mahabharata. Nah, kalian nanti boleh baca-baca bukunya ya. Boleh baca-baca bukunya, boleh kalian cari info juga di media sosial atau di internet atau di Google ya, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Mahabharata atau dalam cerita Mahabharata. Nah, tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa ya. Silakan ketua kelas minta tolong pimpin kembali doa penutup. Doa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, untuk selanjutnya Ibu tutup dengan Paramo Santi ya. Oh, Santi. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Terima kasih anak-anak. Sebenarnya penasaran pengalaman kemarin Bu, LK yang katanya, bukan katanya sih, saya terlibat langsung juga ngasih tugas ke mahasiswa. Kan 2 hari udah ada tugas baru LK 1 sampai LK 8. Bagaimana Bu Iya, perasaannya Bu? perasaannya campur aduk, tapi saya bersyukur bisa ikut saat ini Pak. Apalagi berat sekali saya menjalankan 2 kegiatan sekaligus. Saya juga CGP Angkatan 10. Nah, kebetulan itu berbarengan, tapi saya bersyukur di CGP itu banyak yang ada di sini gitu. Pembelajaran yang di sini dari pembuatan modul ajar seperti itu, dari pembuatan LK itu juga ada seperti itu. Memang sulit Bu ya, tapi kalau Iya, tidak betul. juga lebih sulit lagi berpikir ya Bu ya. Iya. Masuk juga ya, kalau secara materi kan sebenarnya
banyak hal yang baru lah. Apalagi Bu Gustiayu bilang sudah ada nyambil CGP juga ya sekarang. Dan Iya. background ya materinya Bu ya tentang Mm-mm. modul ajar, tentang Mm-mm. model-model juga. Meskipun kalau di model itu udah dianggap sudah tahu lah guru-gurunya. Termasuk Ibu juga Iya. pasti sudah tahu ya Bu ya model-model tanpa PPG. Termasuk juga teori-teori belajar Bu. Kalau Bu Mm-mm. Gustiayu, kalau saya sih penasaran. Apakah di PPG ini tahu atau Bu Gustiayu mengetahui tentang teori-teori belajar atau udah dari lama Bu? Dari ikut CGP itu Pak, Oh CG. teori behavior apa Oh, behavior apa namanya itu? behavior State ya. ya, Nah, konstruktif, terus humanistik, apalagi teori kognitif yang seperti kan banyakan yang kognitif yang banyakan sama behavior tuh gitu. Yasin Bu ya, punya Iya. ya. Nah, udah paham dah Bu Gustiayu ini Ki. Ya. Termasuk juga ketika pengalaman kemarin buat modul itu Bu. Mm-mm. Saya kalau teori-teori itu udah enggak udah otomatis Bu ya ketika ngajar Iya. kemarin Bu ya. Apakah Bu demikian juga ketika khususnya membuat modul ajar Bu? Iya. Kita pernah lihat tapi Bu Gustiayu kan udah CGP kan, Mm-mm. udah tahu tidak lagi di masa-masa peralihan RPP dan modul gitu Bu ya. Terus kemarin ketika buat modul ajar Bu, nah sebagai seorang yang sudah sering ya Bu ya, apalagi udah ikut CGP. Iya. Hal penting apa sih sebenarnya Bu kalau Ibu dan teman-teman yang lain? Nah ini kan berbicara ketika LK 5 kalau nggak salah. Apa sih yang dibahas pertama Bu ketika sudah dapat tugas buat modul? Nah, termasuk Ibu, termasuk teman-teman yang lain apa Bu? Yang pertama menganalisis kebutuhan murid dulu. Gitu, menganalisis kebutuhan murid, lalu kita harus tahu CP yang akan kita yang akan kita sampaikan, terus alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari materi tersebut apa gitu. Anak tuh nanti akan bisa apa dari materi itu seperti itu. Yang pertama sih harus menganalisis kebutuhan peserta didik, karena kita tahu peserta didik kan berbeda-beda ya Pak gaya belajar. Nah itu nanti itulah kita masukkan di diferensiasinya seperti itu Bapak. Ya apalagi udah tahu berdiferensiasi Bu. Saya ngomong lagi lah bagaimana memastikan tujuan pembelajaran di seluruh anak didik di kelas itu terpenuhi kan gitu ya. Iya betul. Nah, yang paling fenomenal sebenarnya di LK 8 Bu, betul Bu ya? LK 8 atau LK berapa yang buat soal itu Bu? Nah, termasuk buat soal juga ada kendala Bu kemarin Bu. Yang untuk membuat asesmen itu ya? Asesmen Bu. Rubrik itu. Rubrik juga satu paket kisi-kisi. Kenapa Bu kemarin Bu? Ya untuk sebenarnya gini banyak referensi yang ranah konektifnya itu yang masih agak saya bingung di mana yang C1 sampai C6 itu Pak. Nah itu dah membuat kita tahu itu misalnya kita maunya anak tuh bisa mengevaluasi atau mengidentifikasi, tapi soal macam apa yang tepat untuk anak SD itu yang masih agak-agak saya cari-cari lagi di internet gitu. Karena kalau gini coba sebutkan, nah itu kan sudah menyebutkan berarti dia udah termasuk masih C1 seperti itu kan, masih C1 ke C2 itu. Nah makanya itulah yang lebih banyak saya cari referensinya seperti itu. Dan kebetulan Bu Lisna pernah ngasih kelas kita tabel ranah konektif yang gitu. Nah itu terus saya baca-baca, saya saya ingat-ingat identifikasi itu C4 gitu. Nah itu dah masih kebetulan Pak, saya penulis LKPD di Pendidikan Agama Hindu di Tabanan, tapi di kelas 6 gitu, dan menulis tes PAS sama tes UAS itu loh gitu. Makanya pas waktu ini kan sedikit dijelaskan di dinas tuh sedikit gitu, makanya kita cari-cari sendiri di internet dan kadang berbeda gitu loh soal-soalnya tuh agak yang satu dengan yang lain tuh berbeda, kok masih kayaknya menyebutkan gitu. Terus untuk menampilkan tabel itu
termasuk C berapa ya. Jadi pokoknya kita masih cari-cari gitu, Pak. Dan Iya. yang bisa dipahami juga karena anak SD nge. Makanya kita harus sempat ada pertanyaan kan, apakah kelas satu. Kebetulan saya selalu kelas atas, Pak. 4, 5, 6 aja dikasih. Kelas 1, 2, 3 nggak pernah dikasih. Gitu. Padahal sebenarnya lebih gampang kelas atas karena sudah kita bisa mengarahkan. Daripada kelas satu tuh belum bisa baca materi, nggak bisa kita nyambungin, apalagi dengan pembelajaran soal hot gitu. Tapi memang ketika Ibu tadi di slide terakhir bagaimana perasaanmu, kan itu ada Mm-mm. itu Refleksi. sudah mengevaluasi anak didik, meskipun di TK pun juga sudah bisa mengevaluasi, asalkan Iya. pilihannya memang kayak gitu. Jangan option A, saya senang, itu nggak ngerti dia, tapi dengan emoticon kayak tadi udah bisa memilih, berarti kan udah bisa mengevaluasi dia atau menilai. Iya. Itu sih kuncinya, Bu ya. Tapi Iya. nah terakhir PTK kayaknya aman lah, Bu ya, sama juga, Bu ya, tapi PTK kayaknya Bu Gusti Ayu lebih menguasai ketimbang teman yang lain juga ya, Bu ya, karena memang Iya. saya lihat paling muda nih Ki dibandingkan Bapak Ibu yang lain, Bu ya. Kalau yang yang mungkin sudah berumur agak sulit. Kalau Bu Gusti Ayu ingat judulnya, Bu? Judul PTK Ingat. pakai Ingat. model atau meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Hindu di kelas 4 di kelas 5 dalam materi Mahabharata melalui media digital. mungkin penerapan media digital, Bu ya. Iya. Semoga Karena itu kan gini ya cerita, biasanya kalau kita ceritakan mereka bosan, bagaimana sih bentuk Arjuna, kan dia nggak tahu gitu. Bagaimana sih? Karena masanya mereka ini kan harus konkret, gitu. Harus ditampilkan dengan konkret gitu. Makanya Tiang coba masukkan ke media digital. Kebetulan Tiang sering juga itu karena ikut CGP itu sering pakai word wall, pakai Quizizz seperti itu ngajarnya. Emang sih agak ribut awalnya, tapi kita ingatkan lagi kesepakatan kelas kita gitu. Emang ricuh, seneng lah mereka gitu. Ricuhnya tuh dalam arti mereka tuh happy gitu. Dan saya tuh mau supaya kelas lain tuh tidak terganggu. Biasanya kalau udah, aduh Bu Rani mau masuk nih pasti uyut di kelasnya, pasti gitu. malah itu yang lebih bagus, Bu ya, tahun ini. Iya. Iya. Tapi perkembangan zaman memang media, termasuk media yang paling bagus kan yang interaktif sekarang, Bu. Memang Iya, betul sekali. all Quizizz itu memang aplikasi-aplikasi berbasis web yang interaktif dan memang bisa dipakai. Terakhir Bu, saya pingin sih sebenarnya kalau Bu Gusti Ayu pengalaman dari Jakarta, sudah kuliah S1 pertama gitu. Kalau ditantang baca sloka bagaimana, Bu? Mungkin kalau logatnya agak gini, saya masih Trisyandia pun masih mengikuti gini pokoknya logatnya lain Pak kalau dia kata. Kalau ada sih ada sloka yang saya hafal, Bhagavad Gita kayaknya tuh sloka 1, Adhyaya 1, karena itu Mahabharata, jadi itu adalah hubungannya. Dan saya sampai sekarang ingat dengan dosen Pak Yoga, saya pernah ngasih tahu gitu, suruh ngapalin Bhagavad Gita dulu gitu. Sloka 1, Adhyaya 1, Bhagavad Gita tentang apa ya kalau nggak salah, Arjuna Wisada Yoga kalau nggak salah. Hafal slokanya sampai saat ini, Bu? Masih hafal? Apa? Sedikit saja. Boleh. Apa namanya? Dasarata Wece. Dharma Kesetre, Guru Kesetre, Samaweta, Yuyut Sawa, Mamaka, Pandawas, Saica, Kim Akurwata Sanjaya. Gitu kayaknya. Iya. Ya enggak clear, nanti guru PPG agama Islam nyangkut di sini kan gitu. Iya, itu. Udah luar biasa nih Bu Gusti Ayu. Sekali ya untuk menjadi seorang guru yang profesional. Dengan angkatan yang berbeda, tapi saya lihat memang dominasinya pasti jauh Bu Gusti Ayu. Kalau di kelas karena kita enggak loka karya sebulan, Bu, tapi Bu Lisna pasti tahu dia, Bu Lisna dosennya. Tapi dari saya selaku guru dosen yang untuk komprehensif di kelas H sudah cukup, Bu, untuk Bu Gusti Ayu. Sukses semua Bapak.
Oke, record.